Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kali ini kita akan melanjutkan bukti kasih yang ke-11 dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ke-7. Bukti kasih yang ke-11. Yang pertama sampai yang ke-10 silahkan tonton video sebelumnya ya. Kasih menutupi segala sesuatu. Love always protect. Pantastege dalam teks Yunani begitu. Kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kasih itu tahan menghadapi segala sesuatu. Kasih itu tahan menghadapi segala sesuatu. Stige dalam teks Yunani itu diterjemahkan memang menanggung. Termasuk di pasal 9 ayat 12. Menanggung. Apa maksudnya kasih menanggung segala sesuatu? Kasih menanggung segala sesuatu. Sebelumnya, bukti kasih yang ke-10 rupanya adalah tidak senang melihat yang jahat. Melainkan senang melihat yang baik. Nah, berarti bukti kasih yang ke-11 ini adalah lanjutan dari yang ke-10. Dia tidak senang melihat yang jahat. Malahan dia tutup yang jahat itu. Saya tidak suka melihat yang jahat itu. Saya tidak mau umbar itu. Saya tidak mau itu kelihatan kepada halayak. Maka saya tutup dia. Itulah rupanya maksudnya kasih menutupi segala sesuatu. Yang jahat itu jangan dibuka. Teringatlah kita dengan tulisan Petrus, 1 Petrus pasal 4. Petrus menulis, kasih menutupi banyak sekali dosa, puji Tuhan. Kembali kita kepada tulisan Paulus. Kasih itu menutupi yang jahat itu. Itulah rupanya maksud. Paulus mengingatkan agar jemaat Korintus menutup segala kejahatan. Jangan diumbar, jangan disebarluaskan. Ini memang dosa kejahatan menjalar. Entah menjalar seperti penyakit, entah menjalar dalam pengertian diumbar, diberitakan kemana-mana. Ini mulut kita yang suka membagi aib. Senang melihat orang susah, lalu aibnya diumbar. Itu kejahatan. Kasih tidak seperti itu. Ada yang jahat, tutup segera. Ketika ada orang yang ternyata merasa senang mengumbar yang jahat itu bukan kasih. Kesalahan, dosa, aib, apalagi yang diperbuat di antara sesama saudara seiman. Jangan jadi bahan percakapan. Sedangkan dosa orang di luar gereja pun tidak patut jadi percakapan. Sedangkan dosa orang yang nggak kenal Tuhan pun nggak patut jadi percakapan. Apalagi dosa yang ternyata dilakukan oleh saudara kita seiman. Jangan jadi bahan perbicaraan atau perbincangan, percakapan di mana-mana dibicarakan, diumbar. Kalau ada di antara saudara kita itu yang bersalah, berdosa, bicarakan secara pribadi, ingatkan dia. Kenapa kita senang melihat orang salah lalu kita pakai mikrofon, kita bicarakan secara keras-keras supaya orang tahu dia bersalah?
supaya orang tahu dia jahat. Emang kalau kita umbar kejahatan orang, otomatis kita jadi lebih baik. Emang kalau kita umumkan kejahatan saudara kita itu di hadapan umum, berarti kita benar. Jangan ungkapkan kesalahan orang di hadapan halayak umat. Tuhan Yesus pun berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Ini, inilah cara yang benar ketika melihat kesalahan, bukan diumbar. Tegur dia secara pribadi, ajak dia berdua saja bincangkan. Kalau dia nggak mau dengar gimana Pak? Ya itu baru dibawa saksi. Itu pun satu dua orang saja, bukan rame-rame keroyokan satu RT. Ada langkahnya. Pertama, tegur empat kata. Berikutnya, kalau tidak mau mendengarkan, ajak saksi satu dua orang saja. Secukupnya itu, jangan lebih dari situ. Kalau dia nggak mau mendengar juga, naik lagi ke yang tiga. Apa itu? Barulah dibawa kepada jemaat. Itu pun bukan untuk mengumbar dosanya, melainkan supaya jemaat juga ikut menasihati, bukan mengumbar. Satu, dua, tiga tingkat. Seorang Kristen, buktikan kasihmu. Dengan cara apa? Jangan suka mengumbar kesalahan kawanmu itu. Mengumbar kejahatannya seolah-olah Anda jadi dibenarkan dengan itu. Ajak dia empat mata bicara. Nggak mau dengar, ajak satu dua saksi. Nggak mau dengar, ajak jemaat yang lain untuk menasehati. Nggak mau juga bagaimana? Itu kita berarti dengarlah apa kata Tuhan Yesus. Jika seorang berdosa itu tidak mau juga mendengarkan, Yesus berkata, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Apa maksudnya? Kita buang dia, kita lempar dia keluar gereja, kita nggak berkawan lagi sama dia, kita kucilkan dari rumah. Bukan, bukan itu maksudnya. Bagaimana Yesus memperlakukan orang berdosa? Bagaimana Yesus memperlakukan pemungut cukai? Apakah Yesus pernah menolak orang berdosa? Apakah Yesus pernah menolak pemungut cukai? Di sepanjang perjanjian baru, malahan Tuhan Yesus menerima pemungut cukai. Yesus bertamu ke rumahnya. Zakheus datang, Tuhan Yesus ke kampungnya. Zakheus manjat pohon. Tuhan datang, turun Zakheus, aku numpang di rumahmu. Berulang kali dia makan bersama orang-orang berdosa. Termasuk dia bersedia diurapi seorang perempuan berdosa. Orang-orang mulai bergunjing apa katanya. Kalau dia orang benar, dia tahu bahwa yang dia makan bersama itu orang jahat. Lihat cara Tuhan melayani orang berdosa bukan dengan cara meninggalkannya, melainkan melayani lebih baik lagi, melayani lebih baik lagi, melayani lebih baik lagi. Seorang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki kasih seharusnya dibuktikan dengan cara apa? Dengan sifatnya yang tahan menutupi segala yang jahat itu, bukan malah mengubarnya. Puji Tuhan.